Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab tentang haji. Kewajiban haji sekali seumur hidup. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, saudara-saudara, sungguh Allah telah mewajibkan haji kepada kalian. Karena itu, berhajilah. Ada seorang bertanya, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah SAW diam, sehingga orang tersebut menanyakan sampai 3 kali. Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku jawab iya, maka tentu haji itu wajib setiap tahun. Lalu akhirnya kalian tidak mampu melaksanakannya. Sabda beliau selanjutnya, janganlah kau tanyakan apa yang tidak aku sebutkan, karena celakanya orang-orang sebelum kamu dulu adalah karena mereka banyak bertanya dan mereka tidak mematuhi para nabi mereka. Apabila aku perintahkan sesuatu kepadamu, maka laksanakanlah menurut kemampuanmu, dan apabila aku melarang sesuatu terhadapmu, maka tinggalkanlah. Pahala haji dan umroh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, umroh yang satu sampai umroh berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa berhaji ke Baitullah tanpa berkata keji, tanpa bersetubuh, dan tanpa berbuat kefasikan selama ihram, maka dia pulang tanpa dosa, bagaikan bayi yang baru lahir. Hari haji yang paling besar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada suatu haji yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebelum haji wada. Dalam suatu rombongan yang memberikan pengumuman kepada kaum muslimin pada hari kurban, yang isi pengumumannya tersebut adalah, setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh berhaji, dan orang yang telanjang tidak menutup aurat tidak boleh tawaf di Baitullah. Kata Ibnu Syihab, Humaid bin Abdurrahman mengatakan, hari kurban adalah hari haji yang paling besar. Keutamaan hari Arafah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka selain hari Arafah. Pada hari itu Allah mendekat, kemudian mereka bangga terhadap para malaikat dengan orang-orang yang wukuf. Lalu Allah berfirman, apa yang mereka inginkan, tentu aku kabulkan. Bacaan ketika naik kendaraan untuk berangkat haji dan lain-lain. Diriwayatkan dari Ali Al-Ajri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Ali Al-Ajri radhiyallahu anhu bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengajarkan kepada para sahabat bahwa Rasulullah SAW apabila telah berada di atas ontanya ketika hendak berangkat dalam suatu perjalanan, beliau bertakbir 3 kali, lalu membaca doa yang artinya, Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu kebaikan dan takwa di dalam perjalanan kami ini, serta amalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemudahan dalam perjalanan kami ini, dan dekatkanlah
jauhnya perjalanan ini. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki, yang menguasai perjalanan ini, dan Engkau pula yang mengurus keluarga kami. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari lelahnya perjalanan, dari sedihnya pemandangan, dan dari bencana dalam urusan harta dan keluarga. Apabila Rasulullah SAW pulang, beliau juga membaca doa tersebut dengan ditambah doa yang artinya, kami semua akan kembali kepada Tuhan kami. Kami semua bertobat, mengabdi, dan memuji terhadap Tuhan kami. Perempuan berhaji bersama mahramnya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh menempuh perjalanan 3 hari atau lebih kecuali dengan disertai oleh ayahnya atau putranya yang sudah dewasa, atau suaminya, atau saudara laki-lakinya, atau mahramnya yang lain. Haji anak kecil dan pahala orang yang mengajaknya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah bertemu dengan suatu kafilah yang berkendara di Rauha. Lalu beliau bertanya, siapa orang-orang ini? Mereka menjawab, kami kaum muslimin. Mereka balik bertanya, siapa Anda? Beliau menjawab, Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang perempuan mengangkat anak kecil untuk ditunjukkan kepada Rasulullah SAW sambil bertanya, apakah anak kecil ini boleh melakukan haji? Beliau menjawab, iya, dan kau mendapat pahala. Berhaji atas nama orang lain yang tidak kuat naik kendaraan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Al-Fadl bin Abbas pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang perempuan dari Khatsam mendatangi beliau untuk meminta fatwa. Al-Fadl memandang perempuan itu dan perempuan itu pun memandangnya. Lalu Rasulullah SAW memalingkan wajah Al-Fadl ke arah lain. Perempuan itu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ibadah haji yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya telah berlaku atas ayahku yang sudah tua, namun dia tidak kuat berada di atas kendaraan lama-lama. Apakah aku boleh berhaji atas nama dia? Rasulullah SAW menjawab, iya boleh. Peristiwa itu ketika haji wada. Miqat, haji dan umrah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah, bagi penduduk Syam adalah Juhfah, bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Sabda beliau, miqat-miqat tersebut adalah bagi orang luar yang hendak berhaji serta berumrah yang melewati miqat-miqat tersebut. Adapun orang-orang yang dekat dengan miqat-miqat tersebut, ihramnya dari daerahnya sendiri. Demikian seterusnya, sehingga penduduk Mekah berihram dari Mekah sendiri. Wangi-wangian bagi orang yang hendak berihram sebelum memasuki ihram. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi SAW, ia berkata, aku telah memberikan wewangian dengan tanganku kepada Rasulullah SAW ketika beliau hendak berihram, sebelum memasuki ihram, juga ketika bertahalul sebelum tawaf di Baitullah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, seolah-olah aku masih melihat wewangian atau misik di kepala Rasulullah SAW ketika beliau berihram. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.